Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Baik para hadirin jamaah salat subuh Masjid Nurul Iman Rumah Sakit Dustira yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa pada Sabtu dan Rabu kita ada kuliah subuh. Semoga yang hadir di sini dalam rangka singgah maupun sebagai jamaah tetap senantiasa diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicurahkan limpahan kasih sayangnya sehingga semakin hari kehidupan kita semakin tertata, semakin baik, semakin soleh dan semakin sadar akan pentingnya mempersiapkan bekal untuk kehidupan akhirat nanti. Ilmu dan amal merupakan hal yang sangat terkait atau berkaitan. Setiap amal membutuhkan ilmu. Apabila seseorang beramal tidak dengan ilmu, maka dikhawatirkan amalan tersebut salah atau tidak diterima. Oleh karenanya dalam segala sisi kita di dalam beragama perlu terus menambahkan ilmu. Dan terbukti banyak hal-hal yang terlewat dari sebagian besar umat Islam tentang ilmu ini. Tiba-tiba kita sudah tua, ternyata belum bisa ini, belum bisa itu, atau beberapa hal yang kita kira selama ini benar ternyata ada datang orang memberitahu ternyata salah dan tiba-tiba harus memperbaiki yang terkadang menjadi sulit ketika usia sudah seperti kita ini. Maka perlu adanya legowo ya dan menerima hal-hal yang kemudian di dalam agama senantiasa dianjurkan semacam menuntut ilmu ini. Baik, tentang Al-Quran, karena bahasan kita di hari Ahad ini adalah Al-Quran. Dari mulai kewajibannya adalah tentu membacanya, berikutnya memahami isinya dan tentu mengamalkannya. Dan kalau kemudian kita perhatikan, ya, saya sebagai pengajar memperhatikan di antara bab yang paling sulit tentang Al-Quran adalah membacanya, membaca tulisan-tulisannya. Ya. Adapun memahaminya, seseorang bisa mengambil Al-Quran terjemahan, dia baca terjemahannya saja bisa paham. Ya. Mengamalkannya sebagian besar mudah, sebagian kecil memang susah. Ya. Tetapi secara umum ketika kita mengajar ini yang sulit adalah membacanya. Dan oleh karena itu dari awal Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, kemudian nanti dibawa oleh para sahabat dari generasi ke generasi sampai kepada kita, memang memerlukan proses yang lumayan rumit. Ya. Sebagaimana Nabi SAW menerima Al-Quran dari malaikat Jibril, prosesnya demikian rumit. Beliau seperti berdiam diri begitu, atau berdiam diri di dalam gua. Kemudian datang malaikat Jibril, mendekapnya, memerintahkannya membaca. Sampai tahap beliau kebingungan apa yang harus dibaca dan seterusnya. Ya, sampai setelah disuruh membaca dan beliau bisa, datang ke rumah pun masih menggigil ketakutan. Ini proses
penurunan Al-Quran. Dan berikutnya, malaikat Jibril harus terus-terusan mendatangi Nabi SAW secara rutin, berangsur-angsur menyampaikan Al-Quran, sampai wafatnya beliau pun malaikat Jibril masih mengajarkan Al-Quran. Artinya semasa hidup Rasulullah belajar Al-Quran kepada siapa? Kepada malaikat Jibril. Khususnya pada malam-malam bulan Ramadan, malaikat Jibril turun, datang setiap malam, membacakan Al-Quran, memurojaah bacaan-bacaan Nabi SAW. Bahkan disampaikan dalam hadis, ketika menjelang wafatnya malaikat Jibril mendatangi beliau 2 kali. 2 kali pertemuan. Full selama bulan Ramadan, dan ada kesempatan lain yang saya lupa bulan apa malaikat Jibril turun menyampaikan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Dan berikutnya Al-Quran disebut sebagai warisan, sesuatu yang diwariskan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah 35 ayat 32, Summa awrasnal kitaba alladzi istafaina min ibadina faminhum zalimun linafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Kemudian kitab ini kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih. Jadi nanti dalam pembelajaran Al-Quran itu ada semacam jalur penerimaan. Dikatakan oleh orang-orang adalah sanad. Jadi nanti kalau ditanya, Anda ini belajar Quran dari siapa? Nanti dia jawab gurunya. Nah, nanti gurunya ditanya itu harus tahu, Anda belajar dari siapa? Dari guru saya. Nah, itu harus terjadi kesinambungan, ketersambungan. Misalkan saya belajar kepada guru saya belajar kepada gurunya lagi, terus itu harus ngajalur, sampai orang yang tinggi dari guru tersebut adalah belajar kepada Rasulullah SAW. Jadi semacam itu diwariskan. Jadi tidak bisa belajar Al-Quran tidak ketemu dengan gurunya. Belajar dari mana? Pokoknya bisa tidak bisa. Jadi harus menyebutkan siapa gurunya dan seterusnya. Harus bertatap muka. Maka muncul istilah talaqi. Talaqi itu berjumpa antara guru dan murid. Baik. Kemudian muncul istilah musyafahah, yaitu memperhatikan. Murid memperhatikan mulut gurunya, guru memperhatikan mulut muridnya. Salah betulnya under control, selalu diawasi. Itu yang kemudian sekarang berkembang menjadi majelis-majelis Al-Quran bersanad. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian mencari majelis Al-Quran yang baik, mereka menggunakan istilah Al-Quran bersanad. Nanti orang itu bisa menunjukkan bahwa gurunya ini terus nyambung sampai kepada Rasulullah SAW. Jadi tadi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Faminhum zalimun linafsi, dan di antara mereka ada yang menzalimi dirinya sendiri. Ini sudah tahu tidak bisa, tidak mau belajar. Sudah tahu masih salah, tidak mau memperbaiki. Ini zalim. Padahal misalnya gurunya ada. Ada banyak Bapak Ibu sekalian, saya juga mengajar di tempat-tempat lain. Kita sudah sediakan majelisnya, lagi nggak usah bayar, dan sudah disampaikan. Dia tetap saja yang terjaring, yang mau antara 10 ke bawah yang kemudian serius.
Oleh karenanya jangan heran nanti kalau masuk masjid ini, kadang-kadang mohon maaf imamnya saja tidak standar bacaan. Oleh orang yang awam saja seperti kita, kadang-kadang kita tahu itu dia imamnya nggak beres, bacaannya kurang benar. Nah, itu masalah-masalah kita. Kemudian wa minhum muqtasid, ada yang pertengahan. Nah, ini orang yang belajar mengambil Al-Qur'an ya setengah-setengah. Maksudnya tidak terlalu hebat juga, tapi tidak abai juga. Dia ada kemauan untuk belajar. Alhamdulillah seperti itu. Tetapi di antara mereka ada yang wa minhum sabiqum bil khairat. Ada yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Ini alhamdulillah kalau sekarang biasanya dorongan orang tua. Anak-anak kita sebagian sudah dari kecil dimasukkan ke pondok ya, untuk menghafal Al-Qur'an ya, dan seterusnya. Ini bagian dari orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Dzalika huwa fadlul kabir, yang demikian itulah karunia yang amat besar. Jadi karunia yang amat besar kepada kita adalah jika kita diberikan kehidupan, kemudian diberikan petunjuk, ya, ada yang memberitahu, kemudian mau dan dilakukan. Ya, kemudian bersungguh-sungguh, ini luar biasa. Kalau zaman sekarang top lah, sangat jarang. Dan bukan berarti dia tidak punya kesibukan lain. Pekerjaannya kurang apa? Ya, tetap ada waktu yang diluangkan untuk belajar. Karena memang seperti inilah Al-Quran. Dan jangan kata apakah semua orang Arab itu hebat bacaan Al-Qurannya. Fasih tidak. Orang Arab pun belajar. Bahkan kemudian kalau diperhatikan, orang Arab itu lebih, karena mereka merasa Arab barangkali, lebih tidak serius kepada bacaan Al-Quran. Maka kalau ada lomba-lomba, yang sering menang siapa? Yang sering menang orang Indonesia, Pak. Ya. Jadi kalau lomba tingkat internasional itu yang paling banyak sering menang orang Indonesia. Dan diakui memang orang Indonesia secara pelajaran, secara berusaha lebih. Dan kemudian ada bahkan orang-orang Indonesia yang menjadi pengajar di Arab sana. Baik, maka itu saya menyemangati bahwa kita semua harus melaksanakan hal seperti itu. Dan apabila kita naik ke atas tentang pembelajaran Al-Quran, kenyataannya memang tidak semua orang yang dekat dengan Nabi pun bagus dan ditunjuk sebagai pengajar Al-Quran. Ya. Jadi tidak semua sahabat Nabi itu bagus dalam hal Al-Quran dan boleh mengajarkan kepada yang lainnya. Ya, Nabi menyebutkan beberapa para sahabat Nabi yang dijadikan rujukan untuk mengambil Al-Quran. Di antaranya sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Man ahabba an yaqra'al Qur'ana ghaddon kama unzil." Ya. Barang siapa yang ingin membaca Al-Quran sama dengan bacaan seperti saat dia diturunkan, maksudnya seperti bacaan malaikat Jibril, ya, hendaklah ia mengambil bacaan fal yaqra' qira'ata ibni ummi abd. Ya. Maka ambillah bacaan itu dari disebut di sini Ibnu Ummi Abd, ya. Ibnu Ummi Abd ini adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi tidak semua, nanti ada beberapa sahabat lain yang kalau tidak salah hanya sekitar 4 atau 5 orang saja, yang kemudian dari situlah nanti turun sanad Al-Quran. Semuanya berujung di situ. Siapapun gurunya nanti akan berujung kepada sahabat atau 4 orang sahabat tersebut. Baik hadirin yang saya hormati dan dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sebagai pembuka. Terakhir kita sudah membaca atau menyampaikan tentang surat Al-Fil, ya Pak Riki.
Surah Al-Fil. Li'ila fi alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Baik, kita berjalan dari bawah, maka surah di atas Al-Fil adalah surah Al-Humazah. Surah Al-Humazah. Masih tergolong surat pendek dengan kesulitan yang cukup tinggi, surah Al-Humazah ini. Sehingga banyak orang yang gagal ya, di dalam membacanya. Hafalnya hafal, tetapi koreksinya banyak. Dari kekeliruan-kekeliruan pada poin-poin yang dibacanya. Baik, saya sampaikan sedikit beberapa hal, nanti kita usahakan membacanya bersama-sama. Baik, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 1 bunyinya wailun. Ya. Kebanyakan kita wae. Ya. Wailu, tidak wae tapi wai. Ya. Seperti tulisan dalam bahasa Inggris, W-A-Y, wai. Ya. Bukan wae tapi wai. Ya. Kemudian wailul likulli. Kalimat kulli harus ditekan. Wailul likulli, kulli. Nah, tidak kuli tapi kulli. Kemudian humaza, hurufnya zai. Nah, ini kembali kepada masalah kebiasaan orang-orang di sini yang mengganti huruf zai kepada huruf jim. Jadi bukan humaza tapi humaja. Humaja. Salah besar. Kesalahan yang merubah makna. Lahnul jali. Huruf zai diganti j, terlepas sengaja atau tidak disengaja. Ya. Kebanyakan tidak disengaja atau kebiasaan. Maka yang belum bisa membiasakan, dibiasakan. Humaza. Ya. Humaza. Begitu pula lumaza. Humazatil lumaza za. Sama-sama zai. Kemudian huruf terakhir huruf ha. Huruf H banyak orang membaca tidak bunyi atau jadi ha. Humazatil lumazah zah. Kalau zah itu ha. Huruf H lebih gede dari itu. Lumazah zah ada tekanan. Zah ada aliran. Ya. Sifat dia hamas tohwah. Mengalir nafas, mengalir suara. Ya. Baik. Setelah ini Bapak Ibu silakan ikuti. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, termasuk nir rajim, enggak boleh nir rozim. Jim dia. Baik. Bismillahir, tekanan pada hir, tekanan pada nir. Ini bismillah karena kebiasaan diucapkan dalam kalimat biasa bismillahirrahmanirrahim. Ini nir dan hir pada kurang tekanan. Bismillahir, hir. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu. Wailul likulli humazatil lumazah. Silakan. Wailul likulli humazatil lumazah. Tidak boleh panjang. Lumazah. Salah. Pendek. Tidak semua akhir daripada ayat itu panjang. Ada yang pendek. Baik. Kemudian alladzi. Huruf zal itu huruf yang susah. Wajib tahu makhrajnya dan wajib dipraktekkan sesuai dengan makhrajnya. Makhraj itu di mana huruf keluar dan organ apa saja yang terlibat dalam mulut kita. Huruf zal melibatkan ujung lidah.
Saya sering sampaikan karena sulit ya, dan banyak orang yang belum praktek. Ujung lidah. Kalau ini lidah kita, ini ujungnya. Dan melibatkan dua gigi seri atas. Gigi kita yang tengah-tengah yang dua disebut gigi seri. Ujung lidah harus ketemu dengan ujung gigi seri atas dan lidahnya bergetar. Al, la, li, lu. Suaranya tidak boleh za. Ada desis nggak boleh. Suara dia bersih. Al-la, al-li, al-lu. Nggak boleh muncul itu. Ya. Makanya kalau tidak prakteknya begini, nggak bunyi. Huruf ini nggak bunyi kalau ujung lidah kita tidak menyentuh. Ya, seperti digigit ya. Tapi bukan digigit, dia menghampiri gigi seri atas, otomatis gigi bawahnya kan padeket gitu ya. Jadi seperti digigit tapi tidak. Coba al-la, al-li, al-lu. Nah, ini huruf yang sulit banget. Saya harus lama terus membimbing huruf ini. Karena ini tidak muncul dalam bahasa Indonesia. Ya. Kecuali kalimat itu bahasa Arab. Seperti zikir. Zikir bukan jikir, zikir. Ya. Ya. Itu kalau tidak salah satu-satunya lafadz dalam bahasa Indonesia yang pakai huruf zal. Yang itu juga bahasa Arab. Ya. Zikir yang sudah jadi bahasa Arab. Siap. Allazi. Yuk. Getarannya. Allazi. Nah, lidah mesti getek. Tayyib. Jamaah itu seperti kita sholat berjamaah. Tidak zamaah tapi jamaah. Ain. Jamaah. Kemudian wa'ad dadah bagian akhir ya. Baik, saya contohkan. Allazi jama'a malan wa. Nah, nanti ada aturan namanya gunnah. Fathah tain menghadapi wawu, hukumnya idgham bi gunnah, cara bacanya tidak boleh tergesa-gesa. Tahan sebentar. Allazi jama'a malan wa'ad dadah. Yuk. Allazi jama'a malan wa'addadah. Nah, begitu. Baik, ayat ketiga. Yahsabu. Huruf H. Ya, saya mudahkan huruf mesra. Huruf yang paling mesra. Huruf H. Lalu kalau kita ah. Itu haknya kayak gitu. Ayah itu hak. Kalau bahasa Sunda saha. Ya, saha bukan saha mah orang Jawa. Ya, orang Jawa susah dia, suruh saha. Bedakan. Beda tidak? Saha dengan saha. Beda ya. Ini hak. Huruf H kalau zaman dulu orang pakai huruf H itu tulisannya CH. Kalau ada orang namanya Ahmad, itu maunya dibaca Ahmad. Ya. Kalau ada tulisan Muhammad, itu maunya dibaca Muhammad. Itu bahasa Indonesia dulu lebih lengkap. Dia ada CH untuk huruf H. Ya. Ahmad ditulis Ahmad. Nah itu hurufnya yang ini. Ya. Yahsabu harus ada begitu. Ya. Baik, coba saha. Ayah sah. Nah, itu huruf H. Benar di situ belum tentu bisa di sini. Yahsabu. Bukan yahsabu. Yahsabu. Ya. Tayyib. Kemudian anna ada nun tasydid. Kalau di situ lihat, kalau yang punya handphone bisa dilihat di Quran. Anna nun tasydid itu gunnah akmal. Gunnah yang paling sempurna. Dia tertahan. Anna. Kemudian malahu a, dari hu kepada a lebih panjang. Nama dia madsilah tawilah secara ilmu tajwid. Kemudian ini beda lagi. Bukan ini mah ngagerok.
Huruf dia di tenggorokan, tempat dahak. Ah. Kerasa ya? Dengan beda. Ya. Kemudian ladah gampang. Ya. Saya contohkan. Yahsabu annama lahu. Lahu seperti bilang tahu. Hu mengalir nafas. Yahsabu annama lahu akhladah. Yuk. Yahsabu annama lahu akhladah. Tidak masalah bapak-bapak tidak bisa baca huruf-huruf yang di sini. Yang penting hafal dan hafalannya persis seperti di sini. Ya. Jadi nggak masalah, nggak bisa baca Quran. Ustadz saya nggak bisa baca Quran, tapi hafal iya, hafalannya benar-benar nggak masalah. Ya. Nah, itu yang dicari ya. Kalau bisa hafal semua, jadi kemana-mana nggak perlu bawa Quran. Baik, kalimat berikutnya. Kalla huruf kaf Arab sama dengan kaf Indonesia. Tidak boleh berlebih-lebihan seperti banyak orang bukan. Saja biasa. Ya. Allahu akbar. Itu kelebihan. Bukan bagus, itu salah. Suara belakang itu nggak boleh. Ada memang nafas keluar tapi sangat singkat. Segitu. Ya. Juga begitu. Tidak Itu kelewatan. Ya. Kalla gampang. Layum tahan, bazanna tahan. Fil huto, hurufnya to. Hutomah. Begitu. Saya contohkan. Kalla layum bazanna fil hutomah. Monggo. Kalla layum bazanna fil hutamah. Begitu ya. Kalau kesempatannya banyak, muridna eta kene dites Pak satu-satu. Sebab ini mah selang-seling, kadang datang kadang henteu ya. Ya begini sajalah ya. Yang penting Bapak sudah mengetahui ini ada cara belajar Quran kayak gitu. Ya, nanti di luar sini di masjid masing-masing ya diusahakan ada pelajaran seperti ini. Yang lebih sistematis gitu. Ada pelajaran, ada tes, ada ujian dan seterusnya. Baik. Berikutnya. Wama, panjangkan, setiap ketemu wama adraka, dia banyak muncul di Quran. Wama adraka mal qari'ah. Wama adraka mal hutamah. Banyak wama adraka, maknya memanjang lebih. Wa ma ad, mantul dia huruf dal namanya qalqalah. Ad. Wa ma adraka mal hutamah. Mangga. Wa ma adraka mal hutamah. Ya. Pengajian kita lama ya, Bapak-bapak yang ada perlu boleh meninggalkan majelis. Kalimat berikutnya. Narullahil muqadah. Ayo. Narullahil muqadah. Berikutnya. Allati tatto. Kencengin tuh. Tatto, bukan tato mah. Tatto, begitu. Allati tattali'u, hurufnya ain, bukan tattali'u pakai u tapi au. Ya, allati tattali'u 'alal af tidak boleh af. Nah, ini kembali orang dia mah af ya. Apa itu ya. Allati tattali'u 'alal afidah. Mangga.
allati tattali'u 'alal afidah. Nah, gunnah ini, nah, Al-Quran ini kenapa dipilih dari bahasa Arab? Bahasa Arab itu asal benar saja mengucapkannya, nggak perlu lagam yang aneh-aneh. Lagamnya sudah ada di situ. Ya. Di antara yang membuat lagam itu suara-suara nun yang tertahan. Suara an yang tertahan itulah nama dia gunnah. Seperti contohnya innaha, ya. Dan panjang pendek itu sudah diukur. Pasti enakan kalau benar begitu ya. Jadi nggak perlu belajar lagam-lagam, nggak perlu. Yang penting tajwidnya benar, baca Quran oke, enakan, dijamin enakan. Ya. Contohnya ini ada gunnah. Saya coba bacakan dengan standar flat pisan ya. Innaha alaihim muqsadah. Itu sudah cukup. Ya. Asal tekanannya benar saja. Ya. Taib. Innaha ditahan. Innaha alaihim, tahan lagi. Alaihim muqsadah. Monggo. Innaha alaihim muqsadah. Fi amadim, tahan. Fi amadim mumaddadah. Yuk. Fi amadim mumaddadah. Nah, begitu. Baik. Saya baca dari awal sekali, Bapak-bapak sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Ya. Wailul likulli humazatil lumazah. Alladzi jama'a malan wa'addadah. Alladzi jama'a malan wa'addadah. Huruf ha dengar. Yahsabu anna malahu akhladah. Yahsabu anna malahu akhladah. Kalla la yumbazanna fil hutamah. Kalla la yumbazanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Narullahil muqadah. Narullahil muqadah. Allati tattali'u 'alal afidah. Allati tattali'u 'alal afidah. Innaha 'alaihim muqsadah. Innaha 'alaihim muqsadah. Fi amadim, fi jangan pi. Fi amadim mumaddadah. Fi amadim mumaddadah. Nah, begitu. Jadi perbaiki surat-surat pendek sampai bagus bisa. Ya, karena apa?
Karena surat-surat pendek inilah yang paling sering dibaca, dan bacanya bukan depan Pak Lurah, depan Pak Camat, bukan depan Pak Bupati, tapi di depan Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Salat. Nah, itu salat tuh baca Quran kepada Allah. Ya, disaksikan langsung. Bahkan Al-Fatihah itu dijawab oleh Allah. Ya, jadi surat-surat pendek jangan sepelekan. Nah, kalau surat-surat pendek bagus, insya Allah ke surat-surat panjang juga bagus. Baik, kita terjemahkan. Nah, kita sarankan surat-surat pendek dari mulai An-Nas itu sudah mulai dihafal terjemahannya. Utamanya Al-Fatihah. Ya, kita sholat berpuluh-puluh tahun baca Al-Fatihah nggak tahu artinya, Pak. Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Iya enakan rausin, tapi kalau nggak arti-artinya ya kurang bagus. Naon eta teh alhamdulillah, naon atunya. Ya, enggak sudah mulai. Dan ini perkara kebiasaan saja. Kalau terbiasa, insya Allah dimudahkan untuk menghafal. Baik, wailun artinya celaka, ya, kecelakaan, kebinasaan. Dan kecelakaan di sini bukan potong tangan, potong kaki, atau nyungsep, atau sekedar tewas, bukan. Kecelakaan yang dimaksud seseorang akan dimasukkan ke dalam api neraka. Kalimat-kalimat wailun dalam Al-Quran diterjemahkan kecelakaan, celaka, binasa. Maksudnya bukan sekedar tersakiti badannya biasa seperti di kita sekarang, tapi seseorang dimasukkan ke dalam neraka. Maka ada yang menyebut neraka wail. Ya. Nah, tidak tepat. Wailun itu kecelakaan. Memang yang dimaksud adalah neraka. Seseorang celaka masuk neraka. Ancaman-ancaman seperti ini tentu bukan vonis. Melainkan hati-hati jangan begitu. Kalau begitu bisa masuk neraka. Siapa yang diancam ini? Likulli, bagi setiap humazatin, pengumpat, lumazatin, dan pencela. Setiap pengumpat dan pencela diancam masuk neraka. Kenapa mengumpat dan mencela ini diancam seseorang masuk neraka? Karena umpatan dan celaan zaman sekarang, bully bahasanya, itu menyakitkan hati orang. Ya, dan Islam sangat menjaga hubungan baik antar sesama kita. Baik sesama muslim bahkan dengan non-muslim. Ini usum-usum seperti ini rawan. Ya, orang membuli orang lain. Ya. Beda warna boleh saja. Ya, tapi jangan sampai muncul kalimat-kalimat celaan, umpatan. Lebih jelas lagi, humazatin, umpatan, celaan dengan bahasa lisan, ya, dengan bahasa-bahasa kasar, dengan bahasa jorok, dengan bahasa-bahasa yang memang dikenal sebagai bahasa yang tidak baik, mengata-ngatai orang. Ya. Lumazah juga umpatan, celaan, tetapi lebih kepada perbuatan fisik. Ya. Kalau di Sunda aya ngajebian, paham ngajebian? Ngajebian, ngadelek, ya. Morongos, poporok, pergi poporongos, ya. Hal-hal semacam itulah yang ditunjukkan dengan gestur kata orang, ya. Atau dengan mimik muka dan bahasa tubuh lainnya. Isyarat jempol ke bawah itu juga mencela, ya. Kalau gini apa? Jadi tengah, ya. Gini, ya. Gini kalau nggak salah. Ya. Ini juga isyarat tidak boleh. Ya. Bukan keren itu mah. Ini ingat. Diancam neraka setiap pencela, humaza dengan lisannya, lumazatin dengan tangannya atau dengan tubuhnya atau kedua-duanya. Mulutnya kotor, isyarat-isyarat tubuhnya juga tidak baik. Ya. Baik, tetapi hal seperti ini tentu yang lebih diancam neraka ini karena ada sebab. Dan memang biasanya ada sebab.
Sebab apa orang berbuat begitu? Kebanyakan sombong. Merasa dirinya lebih hebat, merasa dirinya lebih baik. Dan kesombongan ini biasanya umumnya berawal dari banyaknya harta. Ya, maka memang orang yang banyak harta, kaya raya cenderung begitu. Ya, merendahkan orang lain. Maka ayatnya berbunyi, orang yang mengumpat pencela tadi, alladzi jama'a, dialah orang-orang yang rajin ngumpul-ngumpul malan harta benda, wa'addadah dan ngitung-ngitung. Jadi dia si raja kaya memang. Ya. Jadi dia punya harta, rajin mengumpulkannya, tapi cuma dikumpulkan, dihitung-hitung. Ia dinikmatilah sebagiannya, tapi lebih senang dijadikan sebagai simbol-simbol, prestise. Ya, mobilnya harus ini, rumahnya harus begini, ya rekeningnya bahkan disebarkan orang terkaya di Indonesia. Nah, ini orang yang seperti ini. Ya. Yang harta bendanya dia senangnya begitu. Amalnya tidak ada, alias pelit. Ya. Jadi mohon maaf, kalau sudah ada orang kaya dan pelit, tidak kurang tidak lebih biasanya bahasanya juga kayak gitu. Tidak semua ya kita katakan. Nah, yang kemudian kita kalau yang kita kaya dan tahu ayat ini, maka nanti kan mari kita berubah ya, untuk tidak seperti itu. Ya. Jadi harta kita itu boleh kita kumpulkan, kita cari, dan memang hidup perlu harta. Untuk ibadah juga perlu harta. Tapi kebanyakan kita mencarinya berlebih dengan kondisi kayak gitu. Ngitung-ngitung hungkul, dibagi-bagi hente, seperti itu. Ya. Amal ibadahnya kurang dari sisi itu. Ya. Kenapa dia seperti itu? Allah jelaskan. Yahsabu, dia mengira, anna bahwasanya malahu, hartanya itu, kenapa dia kumpul-kumpulkan begitu rupa? Akhladahu, bisa mengekalkannya. Jadi kebanyakan orang yang banyak uang tuh mengira hartanya itu bisa membuat kekal hidupnya. Minimal kalau dia nggak mungkin lah kekal hidup nggak mati-mati. Minimal awet muda, terus-terusan merasa muda, atau terus bisa menikmati kenikmatan dunia sampai matinya. Padahal terbukti Pak, ya, banyaknya harta tidak menjamin seseorang merasakan bahagia, itu yang pertama. Dan kalaupun ada kebahagiaan, tidak mungkin lama atau seterusnya. Kebanyakan mah kalau sudah 50 ke atas mah sudah banyak jangan. Ya. Yang ini jangan, yang itu jangan, terus mangan apa? Kata orang Jawa ya. Bapak iya jangan apa yang dimakan? Maksudnya sayur, kalau Jawa itu jangan ya. Jadi kita begitu. Ya. Usia seperti janganlah 50-60 saya yang belum 60 saja. Ya sudah sekaraos ya. Tiba-tiba gak boleh banyak gula, sieun iya sieun itu. Ya begitulah. Dan kita diingatkan, harta kita tidak bisa mengekalkan. Apalagi mengekalkan kebahagiaan kalau memang cara hidup salah, melanggar aturan agama. Orang yang paling sehat di dunia, sehat sampai matinya, ya, hartanya banyak, bolehlah pada nggak setuju, istrinya juga banyak, ya, jadi kenikmatan hidup semua dapat dia, dan dia nggak sakit-sakitan, sehat, tapi mati kan? Nah, mati juga dia dengan kehidupan yang salah, melanggar aturan agama. Begitu mati, malam pertama di kuburan adalah malam yang paling mengerikan. Ya. Selesai di situ bahagianya. Harta tidak dibawa, istri yang banyak pun tidak mau ikut, apalagi istri. Belum-belum sudah mendoakan mati. Nah, sebagian ya. Anak-anak apalagi ya, sudah berebut warisan dan seterusnya. Nah, jadi kita ingatkan, yuk, iya harta itu bisa bikin bahagia, tapi tidak bisa kekal. Kecuali yang benar-benar dijadikan jalan ibadah. Ya. Maka kalau tabungan kita 5 miliar, ya, sedekah 100.000, anu 100.000 teh, teman kita nanti di akhirat. Yang 5 miliar mah
bahan rebutan setelah kita mati. Seperti itu. Jadi kita sadarkan ini sehingga nanti ayo kita makin menata kehidupan kita terkhusus dengan yang berharta banyak ya. Sudah harus mulai dengan amalan-amalan yang dengan itu akan membantu kita bahagia di akhirat. Yang tadi kalau dilakukan ya sudah mengumpat, mencela, punya harta, enggak sedekah dan seterusnya, kalla la yumbadzanna fil hutamah. Tidak bisa mengekalkan kebahagiaan kecuali sekali-kali tidak dia akan dilemparkan ke dalam hutamah. Jadi perbuatan-perbuatan yang tadi ancamannya adalah hutamah. Ya. Allah belum sebutkan, ujuk-ujuk ada yang menerjemahkan neraka hutamah. Ya. Memang nanti dia neraka, tapi sampai sini belum dijelaskan hutamah itu apa. Ditanyakan oleh Allah, wa ma adraka mal hutamah, dan tahukah kamu apa itu hutamah? Ya. Maksudnya memangnya naon hutamah teh? Kita kadang-kadang kan gitu ya kalau diajak ngobrol teh. Weh bahaya itu. Memangnya naon bahayana? Nah, ini percakapan-percakapan dalam Al-Qur'an ini asyik sebetulnya. Ya. Ini ada kalimat-kalimat yang merangsang kita untuk seperti ngobrol. Wa ma adraka mal hutamah, tahukah engkau apa itu al-hutamah? Enggak perlu dijawab, baca ayatnya lagi. Narullahil muqadah. Yaitu apinya Allah, al-muqadatu yang dinyalakan. Jadi api itu kalau kita punya kompor gas, ibu-ibu khususnya ya. Sesungguhnya ada api tapi belum dinyalakan. Atau kecil dulu baru diperbesar. Demikianlah api neraka hari ini sudah ada, harus kita yakini. Salah satu yang harus kita yakini Ahlus Sunnah wal Jamaah keimanannya adalah surga, neraka hari ini dan dari dulu sudah ada. Dan pada saatnya nanti seperti mobil kita yang mau kita pakai dipanaskan heula. Ya, dipersiapkan. Ya. Inilah al-hutamah, api neraka yang sudah disiapkan untuk para penghuninya. Yang keadaan api itu allati tattali'u. Api itu bisa membakar alal afidah sampai ke dalam hati. Bisa ditafsirkan matang di luar, matang di dalam. Ya kita laki-laki ya, tapi kadang-kadang tahu lah urusan dapur gitu. Kalau ibu-ibu masak dengan suhu minyak yang terlalu panas, kemudian makanan langsung dimasukkan, ya, kemudian kompor tidak dikecilkan, itu makanan tutung luar nahungkul, jero nate asak, nyata ibu-ibu. Jadi begitu. Kalau kita goreng sreng gitu ya, tapi terus tidak dikecilkan apinya dan kondisi minyak sudah terlalu panas, itu teh yang luarnya matang, yang dalamnya enggak. Api neraka enggak kayak gitu. Begitu digebruskan asak, weh. Tidak ada urusan kayak tadi. Luar dalam, ya. Allati tattali'u 'alal afidah, dan membakar sampai ke dalam hati. Yang itu tadi pertama dia matang semuanya. Kita ketawa-ketawa tapi ini teh mengerikan, Pak. Ya. Ya Allah ya Robbi. Atau kata orang sekarang sakitnya di sini, ya. Jadi ia menderita fisiknya, tapi kalau batinnya bahagia kadang-kadang tidak masalah. Ini mah fisiknya diberi penderitaan, hatinya diberi kesedihan. Jadi itulah neraka. Ya, sedih luar dalam, sakit luar dalam. Ya. Baik, itu ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, maka nanti kita mencoba untuk menghindarkannya sedikit demi sedikit. Innaha 'alaihim muqsadah. Sedangkan seseorang yang ada di dalamnya ditutup rapat. Jadi dibakar sedemikian rupa, ditutup. Tidak bisa lari dari neraka. Fi amadim mumaddadah, dan diikat dia dalam tiang-tiang yang panjang. Jadi salah satu gambaran siksa api neraka ini sangat mengerikan, Bapak Ibu sekalian. Seseorang diikat
tempatnya ditutup, dibakar dengan api yang sangat panas. Ya. Makanya kita harus paham tentang hal seperti ini, dan ini kehidupan yang tidak ada ujungnya. Kalau di sini mah Pak, ya, dipek-prek, hancur, selesai, mati maksudnya. Ya. Sepertinya kayak gitu. Ada hal lain, tapi kalau di dunia yang nampak kayak gitulah ya, habis dia, dikubur ya. Tapi kalau di neraka tidak ada istilah mati. Ya. Hangus, hancur, jadi lagi, dibegitukan lagi. Ya, karenanya mari kita mencoba memahami ini dan memahami poin-poin apa yang harus dihindarkan. Dalam surat ini jelas mengumpat, mencela. Ya. Makanya khususnya di kondisi perpolitikan yang memanas atau menghangat, ya, jangan sampai mencela saudara kita hanya gara-gara beda partai, beda pilihan presiden. Yang kalau nggak mau beda, calonnya jangan 3. Kalau calonnya 3 pasti ada perbedaan. Tentu bukan kita tidak berusaha memilih yang baik, ya silahkan. Tapi masing-masing orang punya persepsi, dan kadang-kadang orang itu punya kebutuhannya. Jadi memanglah dia milih presiden bukan karena ideal-ideal, karena butuh. Dengan sesuatu yang dia inginkan, ya biarkan dia seperti itu. Kalau bisa dinasehati, nasihati. Kalau tidak ya, kalaupun harus memberi nasihat, kadang harus, karena memang kita kadang berkumpul dalam satu lingkungan yang ngomongin kayak gitu, ya berusaha bijak ya. Baik-baiklah ngomongnya, jangan kasar dan seterusnya. Yang penting jangan menghina kepada urusan-urusan yang tidak ada kaitan. Menghina fisik, ya, menghina nasab, keturunan dan lain-lain, itu tidak diperlukan, ya. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selesai bahasan kita, saya simpulkan ada banyak unsur-unsur dalam kehidupan kita yang bisa mengakibatkan manusia masuk neraka. Di antara yang ada adalah urusan interaksi kita dengan orang lain. Sehebat apapun ibadah secara khusus kepada Allah, kalau interaksi dengan sesama kita, hablum minan nasnya tidak baik, tetap ada ancaman seseorang dimasukkan ke dalam neraka. Ya. Dan di antaranya adalah perbuatan mengumpat dan mencela, yang diakibatkan karena umumnya kesombongan, sehingga dengan itu dia sudah mengumpat, dia sudah mencela, dia pun pelit terhadap hartanya. Sehingga seperti lengkap gitu keburukannya. Kata-katanya kasar, perbuatannya tidak baik, ya, dan dia tidak beribadah dengan harta yang dia kumpulkan. Yang seperti ini diancam dengan al-hutomah. Apa itu al-hutomah? Apinya Allah, nerakanya Allah yang sengaja disiapkan. Tentu dengan panas yang sangat panas. Dan orang-orang di dalamnya terikat dan ditutup rapat. Yang panas api neraka itu alal afidah. Rasa sampai ke dalam hati atau membakar sampai ke dalaman tubuh kita. Faliyadzubillah, kita berlindung kepada Allah, naudzubillahi min dzalik, untuk tidak termasuk golongan orang-orang yang dimasukkan ke dalam al-hutomah. Demikian, semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahannya. Saya tutup, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.